Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Febrianti dengan NIM 2302095.026 dari kelas PTIKC angkatan 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah K3 di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, sejarah K3 sendiri itu terbagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama pada era awal komputer yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1970. Nah, pada awal perkembangan komputer, perhatian terhadap K3 masih sangat minim. Pekerja menghadapi resiko seperti paparan radiasi monitor, suhu tinggi dari perangkat keras, dan postur kerja yang tidak ergonomis. Serta sistem komputer yang kompleks juga meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Nah, selanjutnya pada poin kedua, perkembangan komputer pribadi pada tahun 1980 sampai 1990. Nah, dengan munculnya komputer pribadi atau PC, penggunaan komputer semakin luas. Masalah ergonomi mulai muncul seperti ketegangan mata dari layar CRTT atau Charcot Tooth, gangguan muskuloskeletal akibat penggunaan keyboard dan mouse, serta postur duduk yang buruk. Standar ergonomi mulai diterapkan untuk mengurangi resiko ini. Nah, selanjutnya pada poin ketiga, internet dan revolusi digital yang terjadi pada tahun 2000-an. Internet mengubah cara kerja tetapi juga meningkatkan resiko kesehatan mental, seperti stres akibat tekanan kerja dan jam kerja yang panjang. Nah, gangguan muskuloskeletal meningkat karena penggunaan komputer jangka panjang. Perusahaan mulai menerapkan kebijakan K3 seperti pelatihan ergonomi dan peraturan ruang kerja yang lebih baik. Selanjutnya pada poin keempat itu era mobile dan cloud computing yang terjadi pada tahun 2010-an. Nah, pekerjaan jarak jauh semakin umum, tetapi membawa tantangan yang baru seperti kelelahan digital, stres akibat keamanan data, dan paparan radiasi perangkat nirkabel. Nah, banyak perusahaan mulai menerapkan kebijakan work-life balance dan pelatihan kesehatan digital untuk mengurangi dampaknya. Nah, selanjutnya pada poin kelima, K3 di era revolusi industri 4.0 dan IoT. Itu terjadi pada tahun 2020 hingga sekarang. Nah, munculnya AI atau IoT ini dan teknologi canggih lainnya memperkenalkan tantangan baru seperti ancaman keamanan siber, stres akibat perubahan kerja, dan dampak kesehatan dari VR dan AR. Nah, perusahaan juga mulai menerapkan kerja fleksibel, teknologi pendukung kesehatan kerja, dan regulasi baru yang lebih adaptif. Nah, mungkin itu sejarah K3 di bidang IT. Selanjutnya saya akan membahas studi kasus K3 di bidang IT. Di sini saya mengambil berita penyedia Tignir kecelakaan selama 8 tahun. Kok bisa? Nah, penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja K3 yang berhasil mencapai nihil kecelakaan zero accidents di Hawaii, Indonesia. Nah, selama 8 tahun berturut-turut. Studi ini menyoroti bagaimana perusahaan menggunakan teknologi yang canggih seperti kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan keselamatan kerja dan kesehatan karyawan, serta komitmen perusahaan dalam mematuhi standar K3 yang ketat. Nah, selain itu, penghargaan yang diterima dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menunjukkan pengakuan atas upaya Hawaii dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi lebih dari 10.000 pekerja lapangan.
Nah, adapun pencapaian K3 di perusahaan Huawei Indonesia itu yang pertama ada Huawei Indonesia berhasil meraih penghargaan Zero Accident selama 8 tahun berturut-turut. Dimulai dari tahun 2014 sampai 2021. Selanjutnya yang kedua ada perusahaan menyelesaikan 17.499.807 jam kerja tanpa insiden atau infeksi di tempat kerja. Nah, pasti kita bertanya-tanya bagaimana strategi penerapan K3 yang mereka jalankan. Nah, yang pertama itu ada pemanfaatan penerapan K3. Yang kedua ada peralatan keselamatan inovatif. Dan yang ketiga ada sistem peringatan dini. Dan yang terakhir ada komitmen perusahaan. Selanjutnya ada dampak pengakuan. Nah, perusahaan Huawei ini mendapatkan pengakuan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan menjadi contoh dan tolak ukur bagi perusahaan lain dalam penerapan ketiga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.